Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat Puyuh Jambi dan juga di channelnya Edi Edi Puyuh Puyuh Jambi. Jambi. Pada kesempatan kali ini, eh, pagi-pagi hari ini pagi nih. Bang Edi baru ngubungin saya itu jam berapa Bang WA? Malam jam Malam 11. jam 11 dan itu saya sudah tidur. Iya Bang, aku sudah tidur malam tadi. Pagi tadi Hmm. Abang nelpon, itu suara telepon itu tuh suara handphone itu samar-samar ya Bang. Ini ada Hmm. yang nelpon enggak ya? Itu sambil mejam tuh, masih mejam. Hmm. Ini ada yang nelpon enggak ya? Ada yang nelpon enggak ya? Bangun tidur jam 7, Hmm. nengok dari Bang Edi. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Dia ngabari apa ya? Kita Ya, waktunya ngambil ini waktunya ngambil bibit, DOI DOki. masalahnya. DOki sudah netas hari ini dan Hmm. besok Bang Edi ini jadwalnya padat. Ya, Harus hari ini. karena besok hari Minggu, guys. Kalau Mm-mm. hari Minggu itu ya biasa orang entertainment. Iya. Kita nih orang entertainment, jadi kalau Minggu tuh ngisi-ngisi acara di tempat-tempat ya mungkin pesta ataupun hiburan mana ataupun di pemerintahan gitu, kadang-kadang seperti itu. Jadi langsung aja nih Bang. Saya penasaran juga nih. Walaupun saya maupun teman-teman yang lain pun penasaran. Kalau kita ini kan pasti ada bibit yang indukan yang FS dan yang belum FS. FS itu kan artinya final stock nih. Ada juga yang belum final stock gitu. Nah, pasti mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik FS maupun yang belum FS. Coba Bang informasikan ke kami, ajarkan ke kami itu kekurangan, kalau ada kekurangan ataupun kelebihan dari indukan yang sudah final stock. Jadi gini, kalau untuk final stok sendiri itu, kalau metode saya ya, metode kita itu kan metode pemurnian. Artinya bukan kita mencari dari genetiknya dulu. Genetiknya biasanya kan kalau untuk kita bisa menimbulkan FS itu kan ada beberapa metode ya. Di antaranya bisa jadi metode itu pemurnian. Nah, terus ada juga metode dari mencari genetik. Jadi genetiknya ini apa, terus nanti ini ketemunya genetiknya apa, nah ini dikawinkan dia langsung jadi. Cuman itu saya belum pernah coba. Nah, kalau untuk pemurnian seperti saya, mungkin rekan-rekan juga yang di seluruh Nusantara lah, kemungkinan juga kalaupun itu memang bisanya FS, itu berkemungkinan besar metodenya sama, pemurnian. Karena yang saya upload, yang saya buat di konten itu, saya pemurnian. Jadi kalau berbicara masalah kelemahan, itu karena kalau kita itu mau buat indukan FS, itu ya dia harus melewati sedarah dulu memang. Karena apa? Hitam ketemu hitam, kita kawinkan. Anaknya lagi hitam ketemu hitam, kita kawinkan. Anaknya lagi hitam ketemu hitam, kita kawinkan. Jadi satu jalur itu, satu garis keturunan itu red hitam semua. Ini hitam ini kita ambil yang untuk betinanya hitam ya. Terus kemudian kita membuat jantan. Jantan ini kalau bisa ini produk dari lain. Artinya jantan ini kalau bisa itu kalau saran saya itu biasanya yang saya alami juga tadi itu kan kita ngawinkan kan sedarah ya jatuhnya ya, dari hitam ketemu hitam, hitam ketemu hitam ketemu hitam. Nah itu kan harus hitam semua, karena kan kita kan ambil metode keturunan dari keturunan 1, 2, 3. Nah itu, nah terus kemudian kita kalau untuk menghindari sedarah, saya biasanya yang kita kawinkan ini misalkan jenis lokal. Nah jenis lokal ini saya carinya jantan itu antum, yang jenisnya antum. Jadi saya cari dari kandang lain atau provinsi lain, pengalaman saya seperti itu. Ataukah kita mau pakai lokal juga nggak apa-apa, tetapi kita tetap dari kandang lain, dari provinsi lain, agar supaya tidak sedarah. Nah terus, yang dari antum ini tadi, kita cari coklat dengan coklatnya. Yaitu betina coklat, jantan coklat, betina coklat. Terus dari keturunan-keturunan itu tadi, sampai ini murni coklat semua, tidak ada hitam, tidak ada coklat satupun. Nah, disitulah nanti kita ambil jantannya, jantan coklatnya. Nah, terus kemudian kita berbicara masalah kelemahan. Nah, kelemahannya itu tadi, kelemahannya itu karena itu perkawinan sedarah, perkawinan sedarah untuk indukan. Tetapi di akhir
Di akhir itu nanti sudah tidak sedarah, artinya di final stoknya sudah tidak sedarah. Makanya di final stoknya ini tadi kan yang hitam dengan coklat kan sudah lain ini. Nggak ada aliran sedarah untuk di akhirnya, untuk di final stok akhirnya gitu. Jadi di awal itu sedarah. Nah, kalaupun kita berbicara sedarah, kelemahannya yaitu tadi. Kalau kita nggak sering-sering beri vitamin, terus pakan protein pakan yang mencukupi, ya tentu dia biasanya ya mudah sakit, mudah terserang penyakit. Tetapi hasil yang kalau kita berbicara masalah kekurangan, yaitu tadi, karena kan kalau waktu ya yang kita buat itu kan dia sedarah hitam dengan hitam, rentan dengan penyakit sih sebenarnya. Cuman kalau saya kan lebih sering kita membuat minumnya kita suplai pakai suplemen, dan juga terus kita kasih vitamin, sering kita kasih vitamin. Terus kami menggunakan pakan murni. Jadi di situ kita jaga-jaga, karena kalau untuk perkawinan sedarah itu memang kalau untuk dalam metode pembuatan indukan FS, yaitu rasa-rasanya itu nggak bisa dihindari. Oh, artinya tuh kekurangannya yang paling sering nih Bang ya, yang sering dan mudah yang paling sering yang terjadi itu pasti dia terserang penyakit. Ya, gitu, karena dia kalau nggak hati-hati dia karena dia sedarah tadi. Nah itu kekurangannya Bang, yang paling sering terjadi kan terserang penyakit. Tapi kalau dari segi kelebihan dari indukan FS ini dibandingkan yang belum FS itu apa Bang? Ya kalau kelebihannya, kita kalau sudah FS begitu netas kita sudah tahu. Oh, lebih enak itu ya? Iya, jantan betinanya kan gitu. Jadi kalau untuk kelebihannya ya itu tadi, begitu netas kita sudah tahu. Dan juga di hasil akhirnya, di DOQ yang kita keluarkan, itu hasilnya kan sudah nggak sedarah. Yang hasil sedarah kan dari indukan. Artinya lebih kuat gitu lebih ya? Kuat. Nah, perkawinan silang terakhirnya di final stoknya, itu saya beda jenis. Artinya sudah tidak ada sedarah lagi. Nah, itu fisiknya lebih kuat. Ke anak keturunannya itu fisiknya kuat. Lebih kuat. Bapak emaknya nggak kuat, tapi anaknya lebih kuat gitu loh. Makanya kan ya kita sudah menguji juga. Kemarin juga saya sudah menguji. Telur saya ini saya timbang, ada di video saya. Oh iya. Telur saya timbang. 85 itu sudah 1 kilo loh. Iya. Nah, malah itu bisa jadi 80-an 3, itu bisa jadi sekilo. Biasanya kalau yang normal-normalnya itu biasanya 90-an. Bisa jadi 95, 93 itu 1 kilo. Karena apa? Telur kita relatif agak besar-besar gitu. Iya, masalahnya ya begitu masuknya kita juga kontrolnya cari telurnya yang agak kira-kira unggul kan gitu. Jadi kalau untuk kelebihannya yaitu tadi, baru netas kita sudah tahu mana jantan, mana betinanya. Artinya kalau untuk kelebihannya kalau kekurangan dari bibit yang sudah FS ini tadi, di proses pembuatan lebih mudah terserang penyakit ya. Itu karena belum jadi FS. Tapi kalau sudah jadi FS, ya, kelebihannya tadi itu kita lebih enak mencari, kalau dia sudah menetas, untuk mencari jantan betinanya lebih enak itu lebih Bang, enak. Ya? Karena juga ketahuan di bulunya. Ya, dari segi kesehatan, dari segi fisik, itu bagus. Lebih bagus. Ya, lebih tahan ya. Kita beda jenis. Artinya betinanya ini kan lokal, kemudian jantannya kita cari dari kandang lain dan juga jenisnya antum gitu loh. Nah, nanti kan anak saya kan keturunannya kan bisa jadi 2. Yang satunya blaster, yang satunya blaster antum gitu loh. Ya, blaster dengan antum timbulnya kan 2 nanti. 2 jenis, nggak 1 jenis. Nah, kalau yang 1 jenis itu biasanya, nah itu kita ngerinya di situ. Kalau saya 2 jenis itu, begitu netas blaster dengan antum gitu. Jadi ada 2 karena perkawinan beda jenis. Kalau 1 jenis dia cuma 1 warnanya gitu. Kelebihannya sih di situ. Jadi kelebihannya itu lebih enak nih Bang ya. Berarti kalau sudah FS itu lebih bagus karena bodinya juga besar nggak apa badannya Bang? Kalau di kita rata-rata besar lah, bobotnya besar. Karena apa? Telurnya juga ya hasilnya besar. Kalau dari pakannya Bang, kalau sudah FS itu pakannya gimana? Lebih banyak nggak mengkonsumsi? Kalau untuk saya ya, bibit dari saya ya itu normal sih. Untuk pakannya itu kan biasanya ya kita kasih 23
gram ya. Itu biasa 23 on. Kalau gram itu terlalu kebanyakan, 23 on. Itu pun ya memadai. Karena kan saya pemberian pakan saya takar, nggak saya los. Kalau saya los, nah kemarin timbulnya pernah saya los, telurnya besar-besar bukan main. Isi duo malah nih. Isi duo, nah itu jumbo. Nah disitulah kemarin itu saya buat konten, ada di video saya itu, telur yang besar-besar itu pasti isinya tuh. Nah itu timbulnya. Pernah saya los karena waktu kemarin-kemarin kan saya lagi sibuk. Berarti kan saya los, saya tinggal balik gitu. Nah, rupanya ada yang besar-besar. Berarti makannya lebih hemat, Bang? Ya kalau dibandingkan dengan yang lain juga ya sama saja ya. Sama kalau saja untuk ya? jenis puyuh. Sama itu. Karena kebutuhannya memang sudah segitu perharinya ya. Memang segitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau tahu nih apa kelebihan dari kelebihan ataupun kekurangan dari indukan yang sudah FS, itu yang pertama kalau dia belum FS nih ya Bang ya, kekurangannya pada saat kita FS itu sebenarnya lebih ke proses pembuatan ya. Kekurangannya lebih proses pembuatan karena lumayan lama. Lumayan lama, setelah itu proses lama pembuatan juga biasanya bisa terjadi serangan penyakit ya Bang ya, kalau kita lagi dalam segi dalam proses pembuatan itu kekurangannya. Kalau kelebihannya ini lebih baik malahan. Karena untuk kelebihan ya, begitu dia sudah netas kita sudah tahu yang mana jantan mana betina berdasarkan dari warna bulu. Bulunya yang warna coklat itu sudah pasti jantan, yang warna hitam sudah pasti yang warna betina. Coklat betina. Oh, itu terbalik ya. Warna coklat itu betina. Warna coklat itu betina, warna hitam itu jantan. Gitu. Setelah itu juga lebih sehat, lebih bagus, lebih. Kalau unggas ini kan pasti terserang penyakit nih Bang ya. Cuman karena kita sudah FS, sudah tidak sedara lagi, dia lebih kuat. Daya tahan tubuhnya lebih kuat. Telurnya pun lebih besar-besar gitu. Kalau seandainya di daerah teman-teman masing-masing itu ada yang jual kiloan, artinya ini lebih bagus ya Bang ya. Bibit ini lebih bagus kalau kita jual kiloan. Karena jumlahnya sedikit tapi sudah mencukupi 1 kilo dibandingkan yang belum FS. Nah, untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-subscribe dulu di channel Sahabat Puyuh Jambi dan juga channel Edi Puyuh Jambi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Di-subscribe, di-like. Silakan kalau mau bertanya silakan di kolom komentar. Silakan nggak apa-apa. Nanti kita jawab berdasarkan pengalaman. Cukup sampai di sini videonya. Terima kasih.